Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the third meeting of Grammar in Academic Discourse. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sentence with multiple clauses, di mana masuk ke pembelajaran skill yang keenam. Gitu. Sentence with multiple clauses ini artinya adalah beberapa eh, banyak kalimat atau yang terdiri dari satu clauses ya. Jadi dalam satu kalimat itu bukan hanya terdiri dari satu clauses, bisa juga dua atau tiga begitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di pembelajaran Grammar in Written Discourse, itu ada dua klausa ya, dependent clause dan juga independent clause. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut di semester lalu ya. Di akademi grammar juga kita akan membahas itu lagi, tapi dengan versi yang berbeda begitu. Tapi pada esensinya sama ya. Sebenarnya mereka masih sama-sama membahas tentang clauses maupun types of sentence begitu. Untuk sedikit mereview, saya mengingatkan bahwa kita punya dua clauses ya, ada dependent clauses dan juga independent clauses. Kalau dependent clauses itu adalah clause yang tidak bisa berdiri sendiri, sementara independent clauses itu adalah clause yang bisa berdiri sendiri ya, atau make sense by it ourselves gitu. Sebelum kita lanjut, let's start our discussion today by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk skill yang keenam ini berkaitan dengan coordinate connectors correctly ya. Jadi penggunaan konektor secara benar begitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, jika kita memiliki dua klausa dalam kalimat bahasa Inggris ya, you must connect two clauses correctly ya. Jadi kalian harus pastikan konektornya itu betul gitu ya. Kalau misalnya ada dua klausa dalam kalimat, contoh yang pertama, Tom is singing, and Paul is dancing. Ini kan ada dua klausa begitu ya. Klausa yang pertama itu adalah Tom is singing dan klausa yang keduanya adalah Paul is dancing. Menurut kalian, dua klausa ini dependent clause atau independent clause? Kata terdiri dari subjek dan juga verb ya. Untuk klausa pertama dan klausa kedua juga ada subjek dan juga verbnya, berarti ini adalah sama-sama independent clause ya. Artinya kalimat yang bisa dimengerti hanya dengan eh, membacanya begitu kayak Tom is singing. Apa yang dilakukan Tom? Oh, Tom is singing. Apa yang dilakukan Paul? Paul is dancing. We can understand gitu ya. Beda dengan dependent clause. Kalau dependent clause itu kan after Tom is singing, ya kan biasanya ada konektornya di depannya atau ada junctionsnya di depannya begitu. Dan itu bisa menimbulkan kebingungan after top is singing terus ada apa gitu kan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri karena dia tidak make sense gitu kalau berdiri dengan satu klausa yang ada adverb time atau adverb of causesnya kayak gitu ya. Nah, karena ini sama-sama independen, Tom is singing dan juga Paul is dancing. Jadi kita hanya menggabungkan saja dua kalimat independen tersebut menjadi kalimat yang betul begitu ya. Menggunakan apa penggabungan dua klausa tersebut? Menggunakan fanboys ya. Kalau di types of sentence ini ada namanya compound sentence ya, di mana independent clause dan juga independent clause di connect atau digabungkan dengan konektor yang fanboys itu ada for, and, nor, but, or, yes, and then so, ada yet ya. Tuh. Kalau misalnya, coba kita lihat lagi. Kalau misalnya
in the phase clause yang pertama itu mensupport ya atau sama dengan klausa yang kedua, artinya saling mendukung kan, berarti konektor yang dipakainya adalah N ya. Tetapi kalau klausa yang pertama itu kontradiktif dengan klausa yang kedua, seperti contoh yang kedua ini, Tom is tall, Tom tinggi, but Paul is short. Berarti kan ini ada kontradiktif ya antara klausa yang pertama dan yang kedua, maka konektor yang tepat adalah menggunakan but. Tuh ya. Jadi pastikan betul kalian baca antara klausa yang pertama dan yang kedua itu apakah saling support, apakah additional information. Kalau saling support dan juga additional information biasanya kita memakai konektor and. Kalau misalnya klausa yang pertama dan juga yang kedua itu bertentangan ya atau eh, saling tidak mendukung begitu ya atau tidak searah biasanya itu menggunakan konektor but begitu ya. Dan untuk klausa yang membuat pilihan begitu ya, kayak Thomas write the letter, koma, or Paul will do it. Nah, di sini karena ada sebuah pilihan begitu, jadi kita menggunakan konektor or ya. Tom must write the letter, must write, atau Paul yang akan melakukannya. Ini kan sebuah pilihan ya. Kalau nggak Tom ya Paul, berarti konektor yang paling tepatnya adalah or. Dan untuk so ini digunakan ketika sebab akibat ya. Tom told a joke, so Paul laugh ya. Tom ini menceritakan sebuah lelucon begitu. Kemudian Paul tertawa. Berarti kan sebab akibat ya. Kenapa Paul tertawa? Karena Tom told a joke. Jadi konektor yang tepatnya adalah pakai so. Kemudian selanjutnya, Tom is tired yet he's not going to sleep. Nah, ini juga sama ya. Kenapa dia kelelahan ya? Karena dia belum tidur gitu ya. Nah, biasanya coordinate conjunction itu selalu ada koma ya. Seperti ini kan. Setelah di klausa pertama ada koma, lanjut ke konektornya begitu. Jadi pastikan kalian juga menempatkan koma di tempat yang tepat gitu ya. Untuk contoh yang pertama, a vowel failure occurred, comma, bla bla bla, the lamps went out. Apakah then, so, later, atau next? Ya. Nah, coba kalau kalian lihat, ini apakah sebab akibat, additional information, apakah kontradiktif? Seperti ini adalah sebab akibat ya. Katanya ada kerusakan yang terjadi pada, ada kerusakan yang terjadi gitu ya. Kemudian setelah ada kerusakan, the lamps went out, lampu-lampunya mati begitu ya, tidak menyala. Berarti ini kan ada sebab akibat, berarti yang paling tepat adalah so. Kalau then ini bukan termasuk koordinat konektor ya, atau koordinat ke junction. Letter sama next juga sama. Tuh, jadi yang paling tepat itu adalah yang pakai so. Setidaknya kalian juga harus bisa familiar dengan konektor yang berkaitan dengan compound sentence ini ya. Saya sudah bahas waktu di semester lalu yaitu eh, ada tadi itu ada compound sentence di mana konektor itu adalah fanboys sehingga kalian tidak akan terkecoh gitu jika melihat ada dua independent clause yang akan digabungkan. Kemudian kalian perhatikan apakah dia additional information, apakah dia kontradiktif, apakah dia sebab akibat, sehingga kita hanya fokus pada fanboys tersebut saja. Konektor yang lain tidak tidak ikut serta menjadi pilihan karena kita sudah ingat bahwa ada dua konektor yang apabila itu memang kalimat compound sentence berarti biasanya ya commonly konektornya ya fanboys itu ya. Selanjutnya, nah, ini dia coordinate connectors untuk yang compound sentence ya. Ada and, but, also, yet, for, sebenarnya masih ada ya. Nah, kalian bisa explore di buku grammar yang sudah saya attach di Google Classroom.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, she loves, koma, but she want to cry. Nah, ini kan sama-sama independent clause ya. Ada kata kerja dan juga ada subjeknya, ada subjek dan juga kata kerjanya. Karena dia bertentangan, makanya dia pakai coordinate connector yang but gitu. Selanjutnya kita masuk ke exercise. Number one, itu kenapa dia correct? Karena subjeknya adalah the software, right? Verb daripada subjek yang pertama atau verb daripada klausa yang pertama itu adalah should be used on a laptop computer. Berarti complete ya. Subjeknya ada, verbnya ada. Dan untuk yang klausa yang kedua, this computer is a laptop. Berarti ada additional information yang so far previous klausa gitu ya. Masih relate tuh. Ngomongin tentang software dan komputer tuh masih relate ya. This computer ini subjek, is itu verbnya. Berarti ini sama-sama independent clause. So, tidak ada masalah ya. Makanya kenapa dia correct ya karena tidak ada masalah. Independent clause-nya ada subject verb-nya, ada subject verb-nya, dan di ada komanya, konektornya ada yang tidak ada masalah. Jadinya ini correct ya. Selanjutnya untuk nomor dua, the rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Nah, kenapa dia incorrect ya? Coba kita lihat. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Nah, kalau menurut saya ini kenapa dia salah? Karena kalimat selanjutnya tidak ada subjeknya ya, tiba-tiba verb saja. Harusnya kan independen dengan independen klausal gitu ya. Tapi ini tidak ada subjeknya kalimat sesudahnya. Jadi ini juga tidak paralel ya. Ada kenapa dia incorrect. Selanjutnya, they are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Menurut kalian nomor tiga ini apakah correct atau incorrect? Coba kita lihat one by one ya. They are trying. They ini subjek, are trying. Oke, verb. Independent clause yang pertama. Betul ya? Selanjutnya, it has been on the market for 2 months. Ini subjeknya ada, verbnya juga ada. Tapi apa yang mengganjal menurut kalian? Karena tidak ada konektornya ya. Dua klausa yang tidak ada konektornya juga masih belum tepat ya kalau untuk diadakan. Kita harus menggunakan konektornya gitu ya. Oke. Untuk yang keempat dan yang ke 10 silakan bisa isi di rumah ya. Selanjutnya kita masuk ke skill yang ketujuh yaitu use adverb type and cause connector correctly. Masih berbicara mengenai konektor ya, tapi di skill 7 ini kita akan fokus kepada adverb type and cause. Jadi konektor yang berkaitan dengan waktu dan juga causes ya. Kalau tadi yang di skill 6 itu dia fokus terhadap dua klausa yang digabungkan oleh konektor fanboys ya. Dua klausa independen. Kalau misalnya yang di skill 7 ini sepertinya ada dua klausa juga, tapi satunya adalah dependent clause. Kalau misalnya kita bisa cek di pelajar materi types of sentence, berarti ini masuk ke dalam kompleks sentence ya, di mana ada independen dan juga dependent clause. Berbeda dengan skill 6 tadi. Kalau skill 6 tadi itu dia dua-duanya adalah independent clause, makanya disebut sebagai compound sentence. Tapi kalau untuk yang skill 7 ini, di sini ada dependent and independent clause. Tahu dari mana? Kalau ada independent dan dependent clause-nya. Bisa kita lihat di sini ya. Number one, I will sign the check before you leave. Nah,
I subject, will side itu verb, dicek itu objeknya. Ini sudah complete tough ya, artinya kalau complete tough berarti ini adalah independent sentence. Kemudian kita lihat kalau saya yang kedua, before you leave, ya before you leave masih menyisakan sebuah pertanyaan. Jika kalimat hanya before you leave, ya iya, terus apa gitu. Nah, jika kalian merasa kalimat tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan di pikiran kalian, it means that this kind of sentence is atau this kind of clause is dependent clause gitu ya, karena masih menyisakan sebuah pertanyaan. Before you leave, ya terus apa? Atau after you break, ya terus apa? Gitu ya. Jadi jika ada kalimat yang menurut kalian kayaknya masih belum tuntas di kalimatnya gitu, dan biasanya didahului oleh adverb ya, baik itu adverb time atau adverb of causes, nah itu adalah dependent clause. Beda dengan yang independent clause. Kalau yang independent clause kan sudah complete tough ya, ciri-cirinya ada subject dan verbnya. Tapi kan ini juga ada subject dan verb, iya. Tapi karena didahului oleh adverb of time before, berarti sudah tidak make sense dan membutuhkan anak kalimat selanjutnya untuk membuat kalimat itu make sense gitu ya. Seperti before you leave, I will send the check. Nah, jadi independent clause ini membutuhkan independent clause untuk membuat complete nya. Kalau cuma before you leave, ya terus apa? Jadi dilengkapi dengan independent clause ini. I will sign the check. Gitu. I will send the check before you leave. Bisa dibalik juga ya. Intinya, kalau untuk yang klausa didahului oleh adverb of time atau adverb of causes itu adalah dependent clause ya. Dan apabila dependent clause-nya di awal itu harus ada komanya ya. Berbeda dengan independent clause yang di depan, berarti setelahnya tidak ada koma gitu. Nah, untuk contohnya, coba kita lihat examples from the grammar. Blah 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 was late. I missed the appointment. Apakah yang A, B, C, atau yang D? I was late, I missed the appointment. Because was late, I missed the appointment. The train was late, I missed the appointment. Since he was late, I missed the appointment. Menurut kalian mana yang paling tepat? Kalau I was late itu tidak ada konektornya jadinya ya. Because was late, because kalau langsung because was late berarti tidak ada subjeknya. Kecuali because apa begitu ya, because and then the train was late, I missed the appointment, tidak ada konektornya kalau yang pilih C. Berarti yang paling tepat itu yang dia, betul. Since he was late, I missed the appointment. Since ini juga konektor ya. He subject. Was-nya verb ya. Baru dia masuk ke independent clause-nya. I missed the appointment. Since he was late, I missed the appointment. Karena since he was late ini dependent clause, berarti dia untuk melengkapinya menggunakan independent clause. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ini dia ada beberapa adverb type and adverb of causes. Nah, kalian lihat di situ kalau adverb time itu ada after, as long as soon as, sampai while. Sementara untuk adverb of causes itu ada in as much as, now that, ada since, ada because ya. Sebenarnya sih kalau kalian sering mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tuple atau grammar itu pasti akan hafal sih dengan beberapa info type class connectors ini ya. Karena kan kita sering, atau siapa tahu kalian sering berbicara bahasa Inggris dan you use adverb of time. Kan kita kalau lagi conversation juga kadang tidak sengaja gitu menggunakan beberapa adverb type and clause connectors ya. After exam, misalnya ya.
after finishing exam, I will kayak gitu. Nah, biasanya ada kita juga secara tidak langsung memakai active type and close connectors dalam kehidupan sehari-hari sehingga kemungkinan kita akan bisa menghafal ya berapa adverb of and cause connectors ini begitu. Jadi ketika kita melihat soal-soal yang ada adverb type and cause connectorsnya itu sudah familiar. Seperti contohnya Teresa when inside. Teresanya sebagai subjek, when itu verb, ya adverb connectornya mana? Because as subject verbnya it was raining. Nah, ini kan berarti ada sebab akibat ya. Jadi kalian harus perhatikan betul gitu antara clauses yang awal dan klausa yang di belakangnya. Teresa went inside. Kenapa Teresa went inside? Karena it was raining, ya kan? Berarti kalimat selanjutnya itu adalah apa namanya independent clause yang menandakan eh, sebab akibat gitu ya. Teresa went inside because it was raining, ya. Teresa went inside because-nya konektor, terus rainingnya ada subjek dan verbnya lagi begitu. Selanjutnya bisa dibalik tidak bisa. Jadi si because it was raining, Teresa went inside. Ketika because-nya ini ditaruh digabungkan dengan subjek and verb dan yang pertama maka komanya akan ada di depan ya. Beda dengan yang konektornya ada di tengah, jadi tidak usah koma. Kalau konektornya ada di depan biasanya setelahnya pakai koma. Baik, because it was raining, Teresa went inside. Jadi cukup bisa diingat ya. Coba kita cek untuk ya number one. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Since ini kan apa? Connector of causes ya. Since the bank closes in less than an hour, the deposit needs to be taken. Tidak ada masalah ya. Ini sudah betul. Since the bank subject, close-nya verb, the deposit ini juga subjek, ini ada verbnya dan paralel dapat verbnya juga ya. Jadi ini correct, tidak ada masalah. Sekarang number two. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admit to the organization. Coba kita cek kenapa dia incorrect. Their backgrounds itu apa? Subjeknya are thoroughly investigated before are admit to the organization. Apa yang salah? Tidak ada subjeknya setelah before, ya. Harus tetap ada subjeknya setelah before. Jadi kalau misalnya kalian kayak ini kan, setelah since tetap ada subjeknya. Ini juga setelah because tetap ada subjeknya. Ya kan? Setelah connector harus ada subjeknya. Kalau ini tidak ada subjeknya, tiba-tiba langsung kata kerja saja. Salah ya. Jadi tetap harus ada subjek dan verb ya setelah konektornya begitu. Oke, itu untuk yang exercise 7 ya. Selanjutnya kita masuk ke skill yang 8 ya. Untuk pertanyaan nomor 3 dan 4 bisa kalian kerjakan di rumah ya. Sampai 10 tuh. Kita lanjut ke skill yang 8. Skill yang ke-8 ini yaitu berkaitan tentang use other adverb connectors correctly. Jadi adverb itu banyak ya dalam kalimat bahasa Inggris yang bisa membuat kita bingung begitu. Sebenarnya ini yang salah mana ya? Sebenarnya kelihatannya betul semua susunan kalimatnya, tapi kok masih saja ada yang salah begitu ya.
Nah, sebenarnya beberapa adverb connectors itu ada banyak macamnya ya. Ada yang menunjukkan ideas atau ada yang kontradiktif, ada yang adverb menunjukkan condition, ada adverb yang menunjukkan manner, dan juga ada adverb yang menunjukkan tempat begitu ya. Sebenarnya mereka sama saja sih susunan kalimatnya dengan skill sebelumnya. Hanya saja yang perlu kalian pahami adalah di sini beberapa other adverb yang biasa digunakan dalam sebuah kalimat begitu ya. Contohnya ada yang berfungsi sebagai komparatif, ada manner, ada condition, serta ada yang place seperti ini ya. I will leave at 7 if I am ready. Ya, sebenarnya tidak ada masalah, ya kan? Saya akan pergi pada jam 7 jika saya sudah siap. Gitu. Yang I will leave at 7 ini independent clause. Kalau if I am ready itu dependent clause ya. Karena ada if-nya. Kedua, although I was late, I managed to catch the train. Ya. Although I was late, ini dependent clause ya, karena didahului oleh although ya. Tapi setelah konektor ini tetap harus pakai subject verb ya. Tuh. Begitupun dengan kalimat selanjutnya harus ada subject verb. Tuh. In the first sentence, the adverb condition connector if comes in the middle of the sentence ya. Jadi kalau if itu menandakan conditionnya. Saya akan pergi. Ya, saya sudah siap. Berarti kan situation and condition. Jika konektornya itu memakai. Tapi kalau misalnya di kalimat yang kedua itu terjadi kontras ya. Di mana meskipun saya terlambat, I managed to catch the train. Ya, itu ada apa ya? Ada alternatif pilihan. Meskipun dia terlambat, saya tetap bisa gitu ya memesan kereta yang lain gitu. Jadi pastikan betul kalimat satu, klausa satu dan klausa yang keduanya itu juga sinkron. Makanya dengan kita membaca klausa sesudah dan ataupun sebelumnya itu bisa menentukan konektor yang tepat. Apakah pakai if, apakah pakai auto, apakah pakai eh, whether apa namanya apakah pakai provided in case unless begitu ya. Nah, ini adalah beberapa adverb connectors yang condition. Yang condition ini ada if, in case, providing, provide, unless, ada whether. Kemudian untuk yang kontras itu ada although, even though, while, whereas. Selanjutnya untuk yang benar ada S, ada in there, terus kalau yang past ada where, wherever. Contohnya, subjeknya itu adalah Bob. Ya, verbnya went to school. Bob went to school. Ya, verb connectornya apa? Even though he fell sick. Berarti kan ini ada apa tuh? Meskipun ya. Kalau even though ini kan kontras, ada contradictive situation atau condition ya. Katanya, Bob tetap pergi ke sekolah meskipun dia sedang sakit. Masuk ke dalam konektor kontras ya, even top gitu. Kalau misalnya even topnya atau konektornya ditaruh di depan, kebanyakan daripada sentences yang memakai konektor ini, jika konektornya ditaruh di depan, pastikan harus ada komanya ya. Even Bob Chelsea koma ya kalau defendernya ditaruh di depan biasanya ada komanya berbeda dengan yang konektornya ditaruh di tengah ya ini Bob went to school even di basic tidak ada komanya setelah even nya tapi kalau even Bob basic koma he went to school. A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Ya, jadi koma itu selalu digunakan di tengah kalimat jika menggunakan konektor yang kontras. Ini kan even top kan kontras, makanya ini ada komanya. Selanjutnya, the Smith family arrived
Add to while the Jones family arrived at an hour later. Kalau yang while ini berarti masuk juga sama ke kontras ya. The Smith family arrived, the Jones family arrived an hour later. Karena dia ada di tengah, jadi sama-sama ya. The Smith is the subject arrived, the Jones subject, the Jones family juga arrived. Oke, oke, kita lanjut ke exercise. It is impossible to enter that program if you lack experiences as a teacher. Ya, if ini berarti apa subject? It is possible to enter the program if you-nya itu subject, like the verb, experience as a teacher. Ini correct ya, tidak ada masalah. Tapi ini eh, sudah sesuai gitu ya. Selanjutnya, the commandant left strict orders about the vaccine. Several soldiers left the force anyway. Menurut kalian apa ini? Yang salah, kenapa dia incorrect? Tidak ada konektornya ya, harusnya ini ada konektornya begitu ya. Kalau misalnya tidak ada konektor seperti ini, bagaimana kita bisa melengkapi kalimatnya begitu? Nah, ini ada exercise skills 6 sampai 8 begitu ya. Ini bisa kalian kerjakan gitu dengan mengevaluasi beberapa skill-skillnya, dan ini juga ada skill 1 sampai 8, berarti mengevaluasi dari skill 1 to 8 ya. Dengan kalian sedang mengerjakan latihan itu akan mudah bagi kalian untuk mengisinya begitu ya. Selanjutnya kita masuk ke skill yang ke-9 ya. Di sini ada sentences with multiple clauses ya, sama masih sama gitu. Cuma di sini ada penggunaan noun clause connector ya. Apa itu noun clause? Noun clause itu is a clause that function as a noun. Noun clause itu adalah klausa noun yang berfungsi sebagai kata benda. Because the noun clause is a noun, karena katanya klausa noun itu adalah kata benda, it is used in a sentence, either an object of verb. An object of prepositions or the subject of the sentence ya. Bisa sebagai object of a verb, sebagai object of preposition, atau sebagai subject of the sentence. Coba kita perhatikan. I know when he will arrive. Ya, I kan sebagai subjek, now ini sebagai verb. When he will arrive-nya berfungsi sebagai apa? Noun clause as object of a verb. Tahu dari mana? Ini noun-nya ya. Kalau kalimat bahasa Inggris itu biasanya terdiri dari subject, verb, and noun. Gitu kan. Nah, kenapa si when he will arrive ini masuk ke dalam noun clause as object of a verb ya? Padahal di sini setelah when itu ada subjek lagi, ada verb lagi gitu ya. Nah, karena dalam satu kesatuan ini disebut sebagai klausa ya, klausa. Makanya si when he will arrive ini adalah objek daripada verb now gitu. I know, kalau secara sederhananya seperti ini. I know you, you-nya kan objek, ya kan? Tapi karena ini adalah noun clause, artinya objek yang terdiri dari klausa. Klausa itu kan ada subjeknya, ada verbnya. Bahkan di sini ada apa? Konektornya ya. I, I sebagai subjek, noun sebagai verb, ini sudah ada verb utamanya, subjek utamanya juga sudah ada. Pastikan kalian tahu kalau yang utama itu tidak akan terganti ya, maksudnya. Agar apa? Agar kita tidak bingung gitu.
Sementara objek daripada kalimat ini tuh yang mana? Ya ini, when he will arrive. Tuh. Secara sederhananya kalau kalimat sederhana kan I know you, I know that book. That book itu kan objeknya, ya kan? Karena ini adalah klausa, nounnya, maka si noun clause ini berfungsi sebagai objeknya. Gitu. Jadi ada objek yang memang single objek, ada juga yang berupa klausa seperti ini. Makanya kenapa noun clausa yang seperti ini disebut sebagai objek daripada kalimat I know when he will arrive ini. Atau objek daripada kata kerja verb-nya. I know when he will arrive. I know when he will arrive. Kalau secara sekilas, I subject, now verb. When he will arrive itu objek daripada kalimat itu, ya kan? Ya, kalau secara sederhana, I know that book. Berarti kan that book objeknya itu kalau secara sederhana. Tapi karena ini objeknya adalah noun clausa, makanya si when he will arrive ini adalah berfungsi sebagai verb. Gitu. Selanjutnya ada I am concerned about when he will arrive. Nah, kalau di sini noun clausanya ya berfungsi sebagai object of preposition. Kan di sini kita membahas tentang noun clausa ya. Noun clausa itu adalah klausa. Ini adalah klausa ya. Klausa yang berfungsi sebagai kata benda ya. Hmm. Because the noun clausa is a noun, karena noun clausa itu is a noun, it is used in sentence as either object or verb, bisa sebagai objek daripada verbnya, sebagai object of prepositions, dan juga sebagai subject of the sentence, ya. Jadi, kalau untuk kalimat kedua ini, I am concerned about when he will arrive. Kenapa dia disebut sebagai noun clause as object of preposition? Karena clausa when he will arrive kan di atas dia udah jadi objek, ya kan? Object of clause sentence-nya. Sementara dia juga tetap berfungsi sebagai objek, tapi object of preposition. Tahu dari mana kalau ini object of preposition? Karena ada about. Ya, I am concerned about when he will arrive. Jadi saya uh, concerned about when he will arrive ini adalah sebenarnya kalimat yang sudah lengkap ya. I am subject, I'm subject, concern ini verb. Terus objeknya mana gitu. Objeknya ini about when he will arrive. Karena apa? Karena dia berfungsi sebagai object of preposition. Tahu dari mana ini prepositionnya? Dari about-nya. Kalau noun clause yang berfungsi sebagai subjek itu biasanya ditaruhnya di awal. Kalau yang pertama ini kan noun clause yang berfungsi sebagai objek. I know when he will arrive. When he will arrive berfungsi sebagai objek. I know I am concerned about when he will arrive. Tahu dari mana kalau yang klausa ini adalah object of preposition? Karena sebelumnya ada about. About itu preposisi. Kemudian ada lagi noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Tahu dari mana kalau noun clause tersebut berfungsi sebagai subjek? Karena biasanya taruh di depan. When he will arrive is not important. Itu ya, noun clause-nya sebagai subjek taruh di depan. When he will arrive, subjeknya mana sih untuk kalimat ini kalau kita bingung ya? When he will arrive is not important. Subjeknya ini nih, when he will arrive satu kesatuan dia. Jadi noun clause itu bisa berfungsi sebagai objek, bisa sebagai object of preposition, dan juga bisa berfungsi sebagai subjek. Kalau as far as we know ya, kalau dalam kalimat, kalau dalam grammar yang basic itu kan kita cuma tahu kalau subjek itu I, you, we, they, he, she, it ya, sederhana itu. Nah, tapi kalau untuk yang academic discourse ini ternyata ada juga noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Ada beberapa klausa-klausa yang jika kita pelajari itu sebenarnya bisa berfungsi sebagai objek,
sebagai object of preposition bahkan berfungsi sebagai subjek. Kalau misalnya kalian baca artikel atau baca esai, kemudian kalian menemukan when he will arrive is not important. Aduh, ini subjeknya mana ya? Padahal kan ada he, ada will arrive kan udah ada verbnya. Tapi secara keseluruhan, when he will arrive ini adalah subjek ya. Cuman dia bentuknya adalah noun clause. Begitu ya. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan di sini ya. Blah 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 was late causes many problems ya. Apakah that he was late causes many problem? The driver was late causes many problem. There was late caused many problem. Atau because was late caused many problem. Ya. Which one is the best answer? The best answer is that he was late caused many problems. That he was late caused many problem. Ya. The driver was late cause many problem. Itu tidak ada konektornya. There was late cause many problem juga tidak ada. Because was late itu juga tidak ada subjeknya. Jadi yang paling tepat itu yang A karena ada that-nya dan juga ada he-nya. Jadi ini yang paling tepat ya. Tuh, jadi pastikan ketika kalian apa ya mengisi soal uh, cek kembali apakah ada konektornya, apakah ada subjeknya, apakah hanya konektor saja, apakah ada subjek saja. Jadi yang dibutuhkan itulah yang paling benar. Kenapa dia jawabannya yang A? Karena di dalam kalimat ini kita membutuhkan apa konektor that dan juga subjek. Kalau that was late cause many problem itu tidak ada subjeknya malah salah. The driver belum ada konektornya. The driver was late cause many problem. There was juga sama, because juga sama. Ini paling tepat adalah yang A. Nah, ini adalah beberapa rumus yang berkaitan dengan noun clause connector ya. Noun clause connector itu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, and that. I know what you did. Ya, biasanya kalau untuk what ini ada apa namanya? Untuk eh menegaskan sesuatu begitu ya. I know what you did. Subject verb or noun connectornya what you did. Ini noun clause as object ya. I know you did. Kalau ini adalah noun clause sebagai subjek, berarti what you did ini taruh di depan. What you did was wrong. Ada verb yang keduanya gitu ya di dalam klausa tersebut. I know what you did. Kalau ini what you did, ya noun connector subject verbnya, noun clause-nya sampai sini what you did, baru masuk ke verbnya was wrong, ya. And then, mari kita lihat exercise 9. When the season starts is determined by the weather. When the season starts is determined by the weather. When the season starts ini berarti apa? Berarti dia noun clause-nya berfungsi sebagai subjek ya. Ini verbnya. Kalau ini kenapa dia salah? The manual hold the device should be built ya. The manual hold the device should be built. Sepertinya dia ini salah dalam konektornya ya. Hmm. Selanjutnya ada noun clause connector as subject correctly. Untuk di pertemuan selanjutnya saja ya. Kalau untuk ini, thank you so much for today. Let's close by Alhamdulillah.
Dapat pelajari lagi di rumah. Jika ada yang masih kebingungan bisa tanya ya di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.